Hai semua, perkenalkan nama saya Rosida Destolina, kelas 10 IPS, bersekolah di SMA Santo Ignatius. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wawasan Nusantara dalam konteks negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi wawasan Nusantara dalam konteks Republik Indonesia, saya akan memperlihatkan media map saya untuk menjelaskan materi wawasan Nusantara. Nah, ini adalah media map saya. Media map yang pertama yang saya bahas itu dalam wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 bagian. Saya membahas satu bagian yang pertama yaitu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu memiliki 4 bagian. Yang pertama itu adalah pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara memiliki pengertian menurut menurut dua para ahli. Yang pertama itu menurut TAP MPR tahun 1996. Yang kedua menurut Profesor Wan Usman. Nah, dalam pengertian wawasan Nusantara terdapat juga unsur-unsur dasar konsep wawasan Nusantara. Nah, yang kedua itu adalah hakikat wawasan Nusantara yang terbagi dari dua menurut Sumarsono dan menurut Sarina. Nah, yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 7. Nah, yang terakhir adalah konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini terbagi jadi 4 bidang. Yang pertama itu bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini adalah media map saya. Jika kurang jelas, nanti di akhir video saya akan memberikan foto media map saya. Nah, yang itu adalah media map saya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 bagian wawasan Nusantara. Nah, silahkan tonton videonya ya sampai habis, jangan ketinggalan. Bye. Nah, saya akan menjelaskan wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengatakan diri bersatu. Maksud dari diri bersatu itu apa? Dari diri bersatu itu adalah bangsa Indonesia harus bersatu dalam melawan penjajah. Yang dalam wawasan Nusantara terbagi jadi 4. Yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan yang berarti menunjukkan cara pandang atau cara melihat. Sedangkan kata Nusantara berawal dari 2 kata. Yang pertama itu kata Nusa dan kata Antara. Nah, kata Nusa dan kata Antara digabung menjadi Nusantara, yang artinya adalah sebagai kopresi untuk gambaran kesatuan wilayah negara Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara terdiri dari dua pengertian. Yang pertama menurut TAP MPR tahun 1998 dan menurut Profesor Wan Usman. Nah, menurut TAP MPR tahun 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan negara. Sedangkan menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai lingkungan dan tanah air Nusantara. Unsur-unsur dalam konsep wawasan Nusantara terdiri dari 3. Yang pertama itu wadah, isi, dan tata laku. Wabah itu dapat kita artikan adalah tempat. Berarti arti wabah dalam wawasan Nusantara itu adalah tempat masyarakat berbangsa dan bernegara dalam berbagai hal kegiatan yang beragam-ragam. Yang kedua itu adalah isi. Isi adalah aspirasi yang dikembangkan di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, yang ketiga adalah tata laku. Tata laku adalah hasil interaksi dari wadah dan isi, ya, dari tata laku yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Nah, yang kedua adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara menurut Sumarsono adalah keutuhan bangsa, keutuhan yang berpengertian cara pandang mengenai diri dan lingkungan Nusantara. Sedangkan menurut Sanirah adalah wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini terdiri dari 7. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, tujuan yang sama. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, solidaritas. Yang keenam, kesetiaan. Dan yang ketujuh adalah kerjasama. Nah, yang keempat itu adalah konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup kesatuan dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Nah, yang pertama itu adalah konsep kesatuan bidang politik. Saya mengambil 3. Yang pertama itu adalah kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya. Ini merupakan kesatuan wilayah nasional, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam seperti suku, agama, dan bahasa daerah yang berbeda-beda juga. Yang ketiga, Pancasila adalah satu-satunya falsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah konsep kesatuan di bidang ekonomi. Kekayaan di wilayah Nusantara pastinya memiliki kekayaan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, itu adalah modal yang dimiliki dalam setiap daerah. Yang kedua adalah tingkat perkembangan ekonomi haruslah serasi dan seimbang dengan kemajuan rakyat yang sama. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara seperti yang diselenggarakan pada asas kekeluargaan. Nah, yang ketiga adalah konsep kesatuan dalam bidang sosial budaya. Budaya Indonesia, yang pertama itu adalah budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Seperti pada prinsip yang kita ketahui Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu adalah prinsip dari budaya Indonesia yang artinya satu. Nah, yang kedua adalah bangsa Indonesia memiliki budaya Indonesia yang harus serasi, selaras dan perkembangan yang sama. Nah, yang keempat adalah konsep kesatuan dalam bidang pertahanan keamanan, yang terdiri dari 2. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam rangka pembelaan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, yang isinya setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, yang kedua adalah ancaman yang berasal dari pulau atau daerah. Pada hakikatnya itu adalah ancaman yang dimiliki seluruh bangsa dan negara. Nah, sekian hasil penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan media meme saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.